Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwayuningsih, NPM 1701020104. Saya akan mengerjakan asesmen akhir semester untuk mata kuliah IS Audit and Control. Untuk soal yang pertama, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Untuk yang pertama, kita cek data gaji. Caranya adalah klik data, kemudian verify. Selanjutnya verify file. Kita pilih add all. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, di sini akan ketemu 0 data validity error, berarti tidak ada data yang error. Selanjutnya kita cek untuk hutang, caranya sama. Data verify, kemudian verify file, add all. Oke, oke lagi. Hasilnya sama, tidak ada data yang error. Kemudian kita gunakan cara yang sama juga untuk pegawai. Data, verify, verify file, add all. Oke, oke lagi. 0 data validity error. Kemudian untuk data pelanggan, caranya sama seperti gaji, hutang, dan pegawai tadi. Hasilnya sama, tidak ada data validity, data yang error. Kemudian untuk data pemasok, caranya sama. Tidak ada data yang error juga. Untuk persediaan, tidak ada data error. Yang terakhir adalah piutang. Tidak ada data error. Untuk soal yang kedua adalah mencari vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan. Untuk yang pertama adalah dengan nomor invoice 237541. Caranya, kita masuk ke akun hutang, kemudian edit view filter, kita pilih invoice number, selanjutnya sama dengan, lalu kita ketik 237541. Oke. Dan kita akan menemukan vendor numbernya, yaitu 12701. Setelah itu kita masuk ke akun pemasok. Di sini kita akan mencari nama vendornya. Kita klik edit view filter, kemudian vendor 0 sama dengan, kita ketik 12701. Oke. Kita akan menemukan vendor namanya, yaitu Haris Project. Untuk yang kedua dengan invoice number 106500602. Caranya sama, di akun hutang, kemudian edit view filter, invoice number, selanjutnya sama dengan, kita klik invoice numbernya 106500602. Oke. Kita akan menemukan vendor numbernya, yaitu 13864. Kita masuk ke akun pemasok, kita cari nama vendornya, edit view filter, vendor 0, kita ketik nomor vendornya 13864. Oke. Kita akan menemukan nama vendornya, yaitu Beaufort Tools.
Yang ketiga adalah berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli tahun 2000 dan berapakah total nilai transaksinya. Kita masuk ke akun hutang. Kemudian edit view filter. Kita pilih invoice date, kurang dari, kita atur tanggalnya untuk tanggal 1 Juli tahun 2000. Oke, kemudian verify. Datanya valid, kemudian oke lagi. Selanjutnya, untuk mencari total nilai transaksinya, kita klik analyze, kemudian total field, kita pilih invoice amount, oke lagi, dan kita menemukan totalnya adalah 103.431,41 dolar. Untuk soal yang keempat adalah menghitung rata-rata harga beli produk dan mencari 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendah harga beli produk. Caranya dengan kita masuk ke data hutang, kita pilih analyze, kemudian statistik on, kita pilih unit cost, oke. Kemudian untuk standar deviation-nya kita centang, oke. Dan kita akan menemukan untuk rata-rata harga belinya dan 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendah. Soal yang kelima adalah klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya dan di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih. Kita pilih data persediaan, kemudian analyze, classify on, kita pilih location, kemudian oke. Subtitle fieldnya kita pilih add all, oke lagi. Dan untuk letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah 06 dan 22. Untuk soal yang keenam, buatlah kelompok hutang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Kita masuk ke data hutang, kemudian analyze, selanjutnya statistical, profil. Untuk profil fieldnya kita pilih invoice amount, kemudian oke lagi. Langkah selanjutnya adalah analyze, kemudian stratify. Intervalnya kita ganti dengan 5. Oke. Dan hasilnya sudah bisa terlihat. Untuk nilai tertingginya adalah sebesar 95,1%. Lanjut kita masuk soal nomor 7, yaitu sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Sebelumnya kita pilih data join gaji pegawai, kemudian analyze, statistik, kita pilih NetPy, standar deviation-nya kita centang, kemudian oke. Di sini sudah dapat kita lihat untuk rata-ratanya, kemudian untuk data gaji yang tertinggi dan data gaji yang terendah. Untuk data gaji yang tertinggi,
Nah, untuk data gaji yang tertinggi adalah Carmen Bacardi Bolivar, yaitu sebesar 439,83. Selanjutnya, untuk yang tertinggi kedua adalah John Mullen, dan yang ketiga adalah Bowen Rick. Maaf, maksudnya Rick Bowen. Untuk yang data gaji terendahnya itu Industrias Mandemax. Yang terendah kedua ada Luigi Girelli. Data gaji terendah ketiga Julian Astolfoni. Masih soal nomor 7, kita akan mencari 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Caranya adalah kita masuk ke join gaji dan pegawai, kemudian analyze, statistical, kemudian statistik on, kita pilih hire date, kemudian OK, standard deviation-nya kita centang, kemudian OK. Kita sudah dapat melihat untuk karyawan yang paling senior dan karyawan yang paling junior. Untuk highest adalah karyawan yang paling junior, dan untuk lowest-nya adalah karyawan yang paling senior. Untuk yang paling senior ada George Marin, kemudian Alejandro Stephen, dan yang ketiga adalah Marcus Boklekam. Selanjutnya untuk yang paling junior kita akan lanjut soal nomor 8, yaitu dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Caranya, kita masuk ke data join gaji dan pegawai, kemudian analyze, look for duplicate. Duplicate on-nya kita pilih add all, kemudian OK. List field-nya kita pilih add all juga, kemudian OK. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis, kita bisa langsung pilih OK saja. Oke. Kita hapus dulu baru OK. Nah, di sini terlihat hasil end of file, berarti tidak ada data karyawan yang terduplikasi. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisis data piutang sebelum setelah digabung, adakah yang berbeda?
Langkah untuk penggabungan piutang dan pelanggan adalah kita pilih dulu data pelanggan, kemudian kita pilih data, join table, kemudian primary key-nya. Sebelum itu secondary table-nya kita ganti dulu dengan piutang, kemudian primary key-nya kita ganti 0, oke. Secondary key-nya sama, kita ganti 0 juga, oke. Kemudian primary field-nya add all, oke. Secondary field-nya add all juga, oke. Preset secondary table-nya kita centang, kemudian untuk to-nya kita beri nama join piutang pelanggan. Sudah dapat tergabung, kemudian terdapat perbedaan sebelum dan sesudah digabung, yaitu pada tabel yang telah digabungkan data yang ditampilkan lebih lengkap meskipun ada data yang sama yaitu nomor, maka dari itu analisis yang dilakukan akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu nomor 10 adalah buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000 dan lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Caranya di data gaji join piutang dan di join piutang dan pelanggan, kemudian data, export to other application, kita pilih yang view. Kemudian export as-nya kita pilih yang text. To-nya, untuk to-nya saya isikan dengan NPM saya yaitu 1701020104. Kemudian oke. Selanjutnya akan muncul seperti yang ada pada layar. Setelah itu kita akan mencari nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Masih di data join piutang dan pelanggan. Kemudian edit view filter. Kita pilih do, kurang dari, tanggalnya kita edit untuk tanggal 01 Juni tahun 2000. Oke. Setelah itu oke. Dan kita bisa mengetahui daftar pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000.
Demikian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.